Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama saya Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kita akan membacakan buku pintar anak Islam yang berjudul Kisah-kisah Fantastis dalam Al-Quran karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Temukan kami juga di Spotify dan juga Noise Revi Ridwan Ahmad ya. Tinggal ketik Revi Ridwan Ahmad. Kita akan menceritakan kisah kaum Nabi Hud. Nabi Hud tinggal bersama kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang hidup di sebuah bukit yang bernama Al-Ahqaf. Bukit ini terletak di Jazirah Arab, tepatnya di sebelah utara Hadramaut atau Yaman. Kaum Ad terkenal dengan kekuatan fisiknya dengan tubuh-tubuh yang besar dan perkasa. Tanah. Kenapa ngantuk, Kang? Kenapa ngantuk? Ya, tanah di Bukit Ahqaf merupakan tanah yang sangat subur. Sumber-sumber air mengalir dari segala penjuru. Kaum Ad hidup makmur dan sejahtera dalam waktu yang singkat. Mereka menjadi suku terbesar di antara suku-suku di sekitarnya. Namun kaum Ad tidak mengenal Allah, sang pencipta alam semesta. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Kesuburan dan keberkahan tanah Ahqaf semakin menenggelamkan mereka dalam kekafiran. Karena itulah Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Hud berasal dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh di kaumnya. Sejak kecil, Nabi Hud terkenal dengan budi pekertinya yang baik dan bijaksana dalam bergaul. Karena itulah, masyarakat sekitarnya sangat menghormatinya. Nabi Hud mulai berdakwah dengan menarik perhatian kaumnya akan tanda-tanda kebesaran Allah. Alam sekitar mereka yang subur, sumber air yang mengalir, dan tubuh-tubuh mereka yang kuat merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mereka seharusnya menyembah Allah, bukan patung-patung itu. Nabi Hud juga mengatakan bahwa ia adalah utusan Allah yang bertugas membawa mereka ke jalan yang benar. Nabi Hud mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah yang telah memberikan rezeki yang melimpah kepada mereka. Kaum Ad menganggap seruan Nabi Hud akan mengubah kehidupan mereka dan membongkar tata cara dan adat istiadat nenek moyang. Mereka pun menolak ajakan Nabi Hud dengan berbagai alasan. Bahkan mereka mengejek dan mencemooh Nabi Hud. Ada pula yang menganggap Nabi Hud gila karena telah mengajak mereka menyembah Tuhan yang tidak dapat dilihat. Nabi Hud hanya tersenyum. Ia tidak bosan-bosannya mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Sampai suatu ketika, kaum Ad menantang Nabi Hud. Mereka meminta agar Nabi Hud menyegerakan azab kepada mereka jika memang Nabi Hud orang yang benar. Nabi Hud pun berdoa kepada Allah. Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku, dan saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.
Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Allah memberikan kekeringan yang melanda kebun-kebun dan ladang mereka. Mereka pun gelisah dan cemas, khawatir tidak akan mendapatkan hasil dari kebunnya seperti biasa. Dalam keadaan itu, Nabi Hud mencoba meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu hanyalah awal siksaan Allah kepada mereka. Karena itu, Nabi Hud mengajak mereka agar beriman kepada Allah. Namun mereka tetap tidak mau. Mereka malah semakin rajin menyembah patung yang dianggap Tuhan mereka. Bahkan mereka meminta perlindungan kepada patung-patung itu. Allah segera menurunkan azabnya kepada kaum Ad. Ini adalah azab yang kedua. Dia mengirimkan gumpalan awan hitam dan tebal. Kaum Ad bersorak-sorai melihat gumpalan awan itu. Mereka menyangka akan segera turun hujan. Melihat sikap kaum Ad yang bersukaria, Nabi Hud mengingatkan mereka bahwa awan hitam itu adalah azab dari Allah. Namun mereka tidak mempedulikannya. Tak lama berselang, ucapan Nabi Hud menjadi kenyataan. Awan hitam itu tidak menurunkan air hujan, tetapi menurunkan angin topan yang dahsyat dan kencang. Angin itu disertai dengan bunyi gemuruh yang memekakkan telinga. Rumah-rumah hancur, harta benda berterbangan terbawa angin. Kaum Ad menjadi panik. Mereka berlarian ke sana kemari mencari perlindungan. Bencana angin topan itu berlangsung 7 hari 7 malam. Angin itu telah menyapu bersih kaum Ad yang sombong dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Bukit Ahqaf kini luluh lantah. Rumah-rumah rata dengan tanah, ladang dan kebun sudah tak ada lagi. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi angin topan itu, setelah bencana itu selesai, Nabi Hud dan pengikutnya berhijrah ke Hadramaut. Mereka meninggalkan Bukit Ahqaf yang kini telah sunyi dan hancur. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Hud ayat 50 sampai ayat 60. Alhamdulillah, kita sudah selesai menceritakan tentang kisah kaum Nabi Hud. Semoga bermanfaat dan dapat diceritakan ke orang lain, ke keluarga, ke saudara, ke anak-anak. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Rev Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafa Syahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.